Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1616 kalian bukan satu-satunya. Lin Yun menunggangi naga biru untuk mengejar Chen Tao. Adegan ini mengejutkan banyak orang karena tidak ada yang menyangka Lin Yun akan menunjukkan sikap yang begitu kuat. Belum lagi dia mengejar Chen Tao sekarang. Inikah kekuatan dari murid Master Pedang Yao Guang? Semua orang sangat terkejut karena Lin Yun hanya berada di alam nadi naga pulsa kedua, sementara Chen Tao berada di alam nadi naga pulsa keempat. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Murid dari Master Pedang Yao Guang itu agak menakutkan. Awalnya aku pikir dia membual. Tapi dia benar-benar sombong sekarang. Apa yang dia katakan tidak salah. Jika Lin Yun adalah murid Tian Xuanzi, mereka bertiga tidak akan berani bersikap sombong. Bukankah itu omong kosong? Siapa yang tidak tahu bahwa Master Pedang Yao Guang tidak punya waktu lama untuk hidup? Lin Yun sangat marah karena tuannya kali ini. Semua orang di gunung bisa merasakan darah mereka mendidih. Kau meminta untuk dipermalukan. Chen Tao memuntahkan seteguk darah dengan wajahnya yang gelap dan mengamuk. Master Pedang Yao Guang, tidak ada apa-apanya di mataku, dan aku akan membuatmu berlutut hari ini. Dalam sekejap mata, Chen Tao dan Lin Yun bertukar 10 jurus aneh di udara. Api memancar sambil berfluktuasi dengan asal naga yang tak terbatas, dan raungan dahsyat membuat organ dalam semua orang bergetar. 10 jurus kemudian, seseorang terlempar terbang. Apakah ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Murid utama dari kediaman Giok Zamrud terlalu mengecewakan. Aku belum melakukan pemanasan. Lin Yun mencibir sambil berdiri di atas naga biru, dan kata-katanya membuat wajah Chen Tao menjadi jelek. Kapan kalian berdua berencana untuk berhenti menonton? Bukankah kalian menginginkan pedang suci penguasa? Lin Yun dengan dingin menatap Xiao Kui dan Xuan Feng, yang telah menutup jalannya. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedangnya. Saat pedang itu jatuh ke tangannya, pedang itu mulai bergetar. Hari ini, aku akan memberi tahu kalian mengapa hanya aku yang memenuhi syarat untuk memegang pedang suci penguasa. Lin Yun tidak membuang waktu untuk berbicara dan menyerang ketiganya. Kali ini, dia bahkan menggunakan seni mengejar matahari ilahi, meninggalkan riak samar di ruang sekitarnya. Xiao Kui dikejutkan oleh kecepatan Lin Yun saat segumpal cahaya keemasan muncul di belakangnya. Dia tidak ragu-ragu untuk menghunus pedangnya dan mengayunkannya. Kecepatan apa? Apa-apaan ini? Ketika pedang dan pedang bertabrakan, Xiao Kui bisa merasakan telapak tangannya menjadi mati rasa, dan dia mundur beberapa langkah. Dia hampir kehilangan cengkeraman pedangnya, mengejutkan Xiao Kui. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar dalam kultivasi mereka, jadi bagaimana Lin Yun bisa membuatnya mundur? Saat Lin Yun mundur, bunga neter hitam terbang dari tubuhnya. 48 kelopak bunga itu menjelma menjadi lautan pedang yang diselimuti energi neter, dan kuali pemusnah dunia naga di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Dengan neter flower dan kuali yang memberdayakannya, asal naga Lin Yun sama sekali tidak kalah dengan ketiganya. Berdiri di lautan hitam, rambut Lin Yun berkibar tertiup angin, niat pedangnya mengamuk, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Berbalik ke belakang, Lin Yun mengeksekusi bentuk pedang surga, dan kekuatan pedang ini membuat Xuan Feng mundur beberapa langkah dengan wajahnya berubah drastis. Karena aura pedang Lin Yun menyelimuti pedangnya, itu dengan mudah merusak aura merah yang menyelimuti pedang Xiao Kui. Sutra Pedang Langit Ilahi. Xiao Kui menjawab dan melihat pedangnya. Dia menyadari bahwa cahaya merah yang menyelimuti pedangnya telah menjadi redup. Ini karena energi yang lebih rendah dapat mengikis segala sesuatu, fenomena, niat, dan bahkan asal-usul naga. Tidak banyak orang yang bisa mempraktekkan Sutra Pedang Langit Ilahi, dan tidak banyak yang bisa mencapai tingkat yang sama dengan Lin Yun. Lagi pula, bahkan Jian Jingtian pun tidak berlatih Sutra Pedang Langit Ilahi saat itu. Setelah Sutra Pedang Langit Ilahi mencapai tahap ke-6, kemampuan erosi diperkuat. Inilah sebabnya mengapa Xiao Kui mengalami kesulitan, bahkan jika kultivasinya lebih tinggi. Lebih tepatnya, itu bukan erosi tapi kematian, penyerapan dan penghancuran kehidupan. Itu hanya terlihat seperti erosi dan tampak serupa dalam hal alam. Saat cahaya yang menyelimuti Lin Yun meledak, dia mendorong niat pedangnya ke niat pedang kubah surgawi semu, membuatnya terlihat seperti dewa kematian dan bertarung dengan Xiao Kui sekali lagi. Tidak lama kemudian, aura pedang merah Xiao Kui dilahap oleh aura pedang hitam Lin Yun.
Bagaimana ini mungkin? Xiao Kui mulai merasa takut karena ini tidak bisa lagi dijelaskan sebagai sutra pedang langit ilahi. Niat pedang Lin Yun lebih kuat dari niat pedangnya, jadi dia secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mungkinkah Lin Yun telah mencapai ambang batas niat pedang kubah surgawi? Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Ketika Xiao Kui mengeksekusi teknik pedang asal surgawi, ingin memecah aura pedang Lin Yun mendengus, mendistorsi ruang di sekitarnya. Sebelum mengayunkan pedangnya, dia menghindari serangan Xuan Feng dan Chen Tao. Kali ini, Xiao Kui terlempar terbang sambil memuntahkan seteguk darah. Aku terluka. Bibir Xiao Kui bergerak-gerak dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Mati. Chen Tao menyerbu, tapi Lin Yun hanya mendengus sebelum melepaskan badai sinar pedang yang dahsyat. Tapi tubuh Chen Tao bersinar, menggunakan fisik harta karun mengkilap untuk menahan serangan Lin Yun. Meskipun begitu, dia terus mundur setiap kali menerima serangan dari Lin Yun. Jurus 9 pedang-pedang penghancur. Saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti, Lin Yun menggabungkan bentuk pedang kehancuran dengan energi yang lebih rendah. Pedangnya seperti naga iblis penghancur dunia yang memancarkan aura menakutkan. Detik berikutnya, kuali pemusnah dunia naga Phoenix menjadi bersemangat, dan niat pedangnya menyatu dengan sempurna dengan aura penghancur ini. Kali ini, cahaya mengkilap di tubuh Chen Tao benar-benar meledak seperti porselen, memperlihatkan tubuhnya yang sebenarnya. Fisik harta karun mengkilap pecah. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini terkejut karena itu adalah fisik harta karun mengkilap yang terkenal dari kediaman Zamrud. Saat rambut Lin Yun berkibar tertiup angin, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, kata mendalam kuno menyatu dengan tubuh, dan sepertinya sebuah pintu telah terbuka di udara. Pintu itu dengan mudah memantulkan serangan Xuan Feng kembali padanya. Ini adalah pertama kalinya Xuan Feng melihat sesuatu yang begitu aneh. Seorang arhat yang memegang pedang sedang meretas ke arahnya, dan aura membunuh dalam serangan ini menyebabkan tekanan mental yang sangat besar padanya. Sialan! Xuan Feng langsung kehilangan ketenangannya. Bukankah itu serangannya? Ini mengejutkannya. Ketika dia dikirim terbang oleh serangan ini, dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi hitam. Apa yang terjadi? Serangannya sendiri melukainya. Awalnya, dia merasa teknik pedang ini tidak asing lagi. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah tipuan dari Lin Yun. Siapa sebenarnya Lin Yun itu? Saat ketiganya bertarung dengan Lin Yun, mereka tidak lagi memandang rendah padanya. Tapi ini membuat semua orang di gunung tercengang. Lin Yun begitu kuat, bahkan saat dia menghadapi 3 orang musuh. Seluruh pertarungan itu tidak berlangsung lama, tapi mengejutkan karena Lin Yun dengan mudah menekan Chen Tao, Xiao Kui, dan Xuan Feng. Berhenti menahan diri. Ayo gunakan artefak suci kemuliaan kita, kata Xiao Kui. Selain Chen Tao, 2 orang lainnya masih bisa melakukan perlawanan. Atau lebih tepatnya, luka mereka tidak serius. Setelah mencapai alam nadi naga pulsa keempat, tulang mereka akan diperkuat sampai-sampai sebanding dengan artefak suci biasa. Tidak mudah bagi mereka untuk terluka parah, tapi mereka tidak percaya diri dan tidak ingin terus berhubungan dengan Lin Yun. Berbalik untuk melihat Lin Yun, Chen Tao berkata, kuakui bahwa murid Master Pedang Yao Guang sangat mengesankan. Kau bahkan berhasil mengembangkan sutra pedang langit ilahi, yang dianggap sebagai teknik terlarang. Tapi ini adalah medan perang tandus kuno, dan tidak ada yang adil di sini. Kau boleh mengaku kalah sekarang. Jangan paksa kami menggunakan artefak suci kemuliaan kami. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya dan tidak lagi menuntut Lin Yun untuk memohon belas kasihan tetapi mengakui kekalahan. Melihat Chen Tao, Xuan Feng, dan Xiao Kui, Lin Yun menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Setelah dia memurnikan teratai emas, benih bodi, dan energi bawah, kekuatannya mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia awalnya ingin melawan mereka sebelum melakukan terobosan, tetapi ketiganya telah meringkuk ketika pertarungan baru saja dimulai. Kemudian lagi, mengapa mereka ingin mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka memiliki artefak suci kemuliaan. Dia menyadari bahwa bahkan 3 murid utama dari 3 sekte yang kuat tidak ada yang mengesankan. Artefak Glory Sein mereka telah sangat melemahkan semangat juang mereka, dan dia sekarang menyadari bahwa dia benar untuk tidak dengan santai mengandalkan item eksternal. Melihat ketiganya, Lin Yun berkata, saya sarankan kalian tidak menggunakan artefak suci kemuliaan Anda. Bagaimanapun, artefak suci kemuliaan tidak terkalahkan. Jangan lupakan apa yang terjadi di gunung. Ketiganya mencoba menggunakan artefak suci kemuliaan mereka untuk menekan roh iblis bermata perak, tapi mereka malah sangat menderita. Huff.
Masih mencoba untuk memasang tampang yang kuat bahkan ketika menghadapi kematian. Chen Tao mendengus dan mengeluarkan artefak suci kemuliaan miliknya terlebih dahulu. Dua lainnya mengeluarkan milik mereka saat dia mengeluarkan artefak Glory Sein-nya. Ketika tiga Glory Sein Artifacts memancarkan tekanan menakutkan mereka, mereka langsung menyegel ruang di sekitarnya. Seolah-olah waktu telah berhenti. Di bawah pemberdayaan artefak Glory Sein mereka, aura mereka meledak saat mereka melayang di udara, menatap ke bawah ke arah Lin Yun. Tapi melihat mereka, Lin Yun menyipitkan matanya dan menyarungkan pedangnya. Kau ingin menyarungkan pedangmu sekarang? Sudah terlambat. Chen Tao menderita paling parah dalam pertarungan dengan Lin Yun dan bertekad untuk memberi pelajaran pada Lin Yun. Jadi dia langsung menggunakan artefak suci kemuliaan miliknya saat melihat Lin Yun menyarungkan pedangnya. Pemberdayaan artefak suci kemuliaan secara signifikan meningkatkan kepercayaan dirinya, murid master pedang Yao Guang, berlutut dan memohon kematian. Xiao Kui dan Xuan Feng mengerutkan alis mereka ketika mendengar itu, tetapi mereka dengan cepat mengikuti di belakangnya, takut kecelakaan akan terjadi. Ketika tiga artefak suci kemuliaan terbang, ruang di sekitar Lin Yun mulai berubah. Tepat ketika semua orang merasa Lin Yun akan kalah, raungan naga bergema, dan payung muncul di tangannya. Ketika tablet manipulasi naga hendak menghampirinya, Lin Yun dengan acuh tak acuh menatap Chen Tao, kamu bukan satu-satunya yang memiliki artefak suci kemuliaan. Bab 1617 Satu orang, satu pedang. Udara di sekitarnya ditekan dan terdistorsi saat naga kuno itu terbang keluar dari monumen manipulasi naga dan terbang ke arah Lin Yun. Semua orang hanya bisa melihat cahaya bintang bersinar di langit dan mendengar raungan naga yang bergema. Di bawah kekuatan artefak suci kemuliaan, siapapun yang berada dalam kultivasi yang sama akan mati di tempat. Jika Lin Yun menerima pukulan ini secara langsung, dia akan terluka parah, meskipun fisiknya kuat. Dia belum mencapai alam nadi naga pulsa keempat. Jadi tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini, bahkan dengan tulang naga biru. Ini adalah kekuatan dari artefak suci kemuliaan. Jika iblis bermata perak itu tidak menggunakan pedang Nether Sein, dia akan terbunuh dengan satu pukulan dari artefak Glory Sein. Saat itu, Lin Yun membuka payung di tangannya, yang mengeluarkan perasaan bahwa gunung berapi telah meletus, dan langit berubah menjadi lautan api. Fenomena menakutkan ini menutupi seluruh langit, membuat tiga artefak suci kemuliaan menjadi pucat jika dibandingkan. Monumen manipulasi naga dikirim terbang kembali, dan Chen Tao bisa merasakan jiwanya bergetar sebelum memuntahkan seteguk darah. Vajra emas dan pedang darah iblis juga terlempar kembali oleh penghalang yang diciptakan oleh payung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Chen Tao tercengang, dan pupil matanya hampir melotot. Dia tidak bisa memahami bagaimana Lin Yun mendapatkan artefak suci kemuliaan yang begitu kuat. Bahkan jika sekte pedang memilikinya, itu seharusnya ada di tangan orang jenius seperti Guru Wo Chen. Mereka belum pernah melihat payung itu sebelumnya. Jadi, dari mana asalnya? Bagaimana mungkin seseorang di alam pulsa naga pulsa kedua menggunakan artefak suci kemuliaan yang begitu perkasa? Melipat payung matahari bulan naga biru, Lin Yun menggunakannya seperti tombak dan menyerbu ke arah Chen Tao. Selamatkan aku. Chen Tao dengan cepat mundur dengan wajah pucat. Dia terluka sekali lagi, dan bahkan jika tulang-tulangnya sebanding dengan artefak suci, tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain. Dia panik dan mengingat artefak suci kemuliaannya di atas kepalanya dengan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pupil matanya. Lin Yun membuka payungnya ketika artefak suci kemuliaan mereka bertabrakan dan mengirim serangan Chen Tao kembali. Chen Tao tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan apapun, serangan balik itu telah melukainya lebih jauh lagi, membuat wajahnya semakin pucat. Enyahlah. Lin Yun meraung. Menuangkan 40.000 rune naga ke dalam payung matahari bulan naga biru, payung itu bersinar terang dan sebuah rasi bintang di luar 36 lapisan langit sepertinya telah merasakan keberadaan payung itu. Awan iblis di langit terkoyak dan rambut Lin Yun berkibar saat memegang payung. Cahaya bintang yang bersinar dari langit seperti dua sungai yang menjelma menjadi dua naga biru saat Lin Yun mengayunkan payungnya sebelum terbang ke arah Xiao Kui dan Xuan Feng. Sial. Wajah keduanya berubah karena mereka belum pernah melihat formasi seperti itu. Mereka dengan cepat menggunakan artefak suci kemuliaan mereka untuk menangkis naga biru yang turun. Ketika sayap gagak emas terbuka di belakang Lin Yun, ini membuatnya terlihat seperti matahari yang cerah yang langsung muncul di hadapan Chen Tao. Murid Master Pedang Yao Guang ada di sini untuk melihat seberapa kuat kalian. Lin Yun meraung, dan suaranya membuat darah semua orang yang ada di gunung mendidih.
Semua orang di gunung bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, dan mereka sangat terkejut. Lin Yun memegang payung matahari bulan naga biru dan menggunakannya seperti palu untuk menghantam tablet manipulasi naga. Retakan halus muncul pada naga yang melingkar di sekitar tablet di bawah serangan ganas Lin Yun, dan Chen Tao memuntahkan seteguk darah setiap kali Lin Yun menghantamkan payung ke arahnya. Pada akhirnya, Chen Tao dengan cepat berseru, Stop! Aku mengaku kalah. Tidak ada yang bisa menahan di medan perang tandus kuno. Wajah Lin Yun dingin saat dia membalas kata-kata Chen Tao kepadanya. Saat tablet itu meredup, Lin Yun menghantamkan payungnya pada Chen Tao, menyebabkan retakan halus pada tulang Chen Tao. Ketika pukulan lain mendarat, tulang Chen Tao hancur, dan dia jatuh ke tanah. Aku mengaku kalah. Chen Tao berteriak kesakitan. Tidak ada yang bisa mempermalukan Master Pedang Yao Guang. Mata Lin Yun berkilat dengan niat membunuh saat dia mengayunkan payungnya lagi. Kali ini, Chen Tao mendorong fisik harta karun mengkilapnya sampai batasnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tapi percuma saja karena Lin Yun tidak akan mudah menyerah. Mati. Rambut Lin Yun berkibar tertiup angin, dan tanda berlian ungu di dahinya membuatnya terlihat jahat. Saat payungnya mendarat, Chen Tao hanya bertahan sepersekian detik sebelum dia hancur berantakan seperti batu yang dihancurkan. Tidak, tidak, tidak. Wajah para murid kediaman Zamrud Giok berubah sebelum mereka ambruk ke tanah. Ini, Lin Yun membunuhnya. Semua orang di gunung tercengang karena Lin Yun membunuh Chen Tao. Lin Yun, beraninya kau. Xiao Kui dan Xuan Feng terkejut sebelum mereka meraung dengan marah. Bagaimanapun juga, Chen Tao adalah murid utama dari kediaman Giok Zamrud. Lin Yun berbalik dan berkata, lalu kenapa? Dia pantas mati karena dia berani mempermalukan guruku. Ada apa? Kalian punya pendapat tentang hal itu? Adegan ini membuat hati Xiao Kui dan Xuan Feng bergetar dengan rasa takut memenuhi hati mereka. Suara Lin Yun tidak keras, dan nadanya tenang. Tapi dia telah menekan Xiao Kui dan Xuan Feng berdasarkan auranya saja. Ketika mereka sadar, mereka sangat tidak senang. Siapa Lin Yun yang berbicara kepada mereka dengan cara seperti ini? Berlutut. Tapi tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, Lin Yun meraung, dan payung matahari bulan naga biru di tangannya terbuka. Menuangkan rune naganya ke dalam payung, itu seperti matahari yang cerah membumbung tinggi ke langit saat dia membukanya. Matahari langsung menyelimuti seluruh wilayah ini, menyilaukan Xiao Kui dan Xuan Feng. Di bawah payung, Lin Yun seperti dewa, dengan auranya yang menekan mereka. Aura ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tahan, dan mereka berlutut bahkan sebelum mereka dapat merespons. Bagaimana ini mungkin? Xiao Kui dan Xuan Feng terkejut karena artefak suci kemuliaan di tangan mereka pucat jika dibandingkan, dan mereka tidak dapat melepaskan kekuatan artefak suci kemuliaan mereka. Memegang payung, Lin Yun berteleportasi dan muncul di depan mereka berdua. Menutup payungnya, Lin Yun menyodorkan payung itu ke dada Xuan Feng. Ini langsung menghancurkan baju besi suci Xuan Feng, dan tidak butuh waktu lama bagi payung untuk menembus jantung Xuan Feng. Ini membuat Xuan Feng membelalakkan matanya tidak percaya, melihat dadanya sebelum menoleh ke Lin Yun dengan keterkejutan di pupil matanya. Anda berani membunuhku? Xuan Feng bergumam dengan ketidakpercayaan. Kenapa aku tidak berani? Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Karena kau tidak menaruh pedang suci bersinar di matamu dan berani bergerak melawanku, mengapa aku tidak berani membunuhmu? Tapi Xuan Feng, pendekar pedang biara Fajra, masih tidak percaya dan meraung, beraninya kau? Aku adalah pendekar pedang Fajra dari Fajra Monsateri. Jadi bagaimana jika saya berani bergerak melawan Anda? Sekte pedangmu berada di ambang kehancuran, dan kamu masih berani membuat lebih banyak musuh untuk sektormu. Master pedang Yao Guang sudah mati. Jadi bagaimana jika saya tidak menaruh dia di mata saya? Dia masih tidak percaya. Apakah Lin Yun benar-benar berpikir bahwa sekte pedang adalah yang pertama di domain tandus kuno? Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu dengannya dan mengedarkan payung matahari bulan naga biru sekali lagi. Tubuh Xuan Feng meledak dengan darah memercik. Ini mengejutkan Xiao Kui. Sebelum dia sadar, darah Xuan Feng berceceran di wajahnya. Xuan Feng juga sudah mati. Semua orang di gunung terkejut, dan rahang mereka hampir lepas. Bagaimanapun, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk membunuh Xuan Feng dan Chen Tao. Ketika Chang Yun melihat pemandangan ini dari jauh, dia terkejut dan bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Mengingat apa yang sebelumnya dia katakan pada Lin Yun, dia merasa telah melewati kematian. Untungnya, dia tidak memiliki niat membunuh Lin Yun sebelumnya, atau dia pasti sudah mati sekarang. Dia benar-benar orang yang aneh. Bibir Chang Yun bergerak-gerak.
Bagaimanapun juga, Lin Yun telah memberinya cengkeraman naga biru sebelumnya, tapi dia bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh Xuan Feng. Apakah ini yang dimaksud dengan seorang pendekar pedang? Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Dia hanya tidak perlu menurunkan pedangnya. Dasar orang gila. Xiao Kui berdiri setelah dia sadar. Tapi Lin Yun membuka payungnya dan Xiao Kui jatuh berlutut lagi. Memuntahkan seteguk darah, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Yun dengan putus asa. Tapi Lin Yun tidak membuang waktu bersamanya dan menutup payung itu sebelum menggunakannya sebagai tombak untuk menusuk dada Xiao Kui. Ini membuat Xiao Kui memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar 100 meter ke belakang. Dia merasa tidak nyaman sebelum dia sadar dan menyadari bahwa dia masih hidup. Menunduk untuk melihat dadanya, dia terkejut karena dadanya tidak tertembus. Xiao Kui tentu saja tidak akan berpikir Lin Yun tidak bisa melakukannya, jadi dia bergumam, "Kamu. Kakak perempuan senior saya mengatakan bahwa jika kita bertemu dengan murid-murid dari Paviliun Pedang Surgawi dan Sekte Catatan Surgawi, kita bisa memperlakukan mereka dengan mudah. Kau mungkin telah melupakan perjanjian itu, tapi aku masih mengingatnya. Kau bisa pergi sekarang," kata Lin Yun. Dia tidak mengambil nyawa Xiao Kui, tapi dia juga tidak ingin melihat Xiao Kui sedetik pun. Menyimpan payung matahari bulan naga biru, Lin Yun berjalan ke arah kedua mayat itu dan mengambil gelang interspasial mereka. Payung matahari bulan naga biru benar-benar berguna. Lin Yun memandang payungnya dengan api berkobar di kedalaman pupil matanya. Pedang pemakaman bunga juga merupakan artefak suci kemuliaan, tapi itu akan menghabiskan lebih banyak asal naganya jika dia menggunakannya. Sementara itu, dia hanya perlu menggunakan rune naganya pada payung matahari bulan naga biru, dan dia masih bisa melarikan diri meskipun dia tidak bisa menekan 3 murid utama. Kultivasinya masih terlalu rendah, dan dia tidak akan memiliki jalan untuk mundur jika dia gagal menekan 3 murid utama setelah menggunakan pedang pemakaman bunga. Tapi kenyataan membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hampir mematahkan batasan pertama pada payung matahari bulan naga biru. Lin Yun kemudian menghilang, meninggalkan semua murid yang terkejut, dan apa yang dikatakan Lin Yun sebelumnya masih terngiang di telinga mereka. Lin Yun melindungi prestise Master Pedang Yao Guang dengan 1 orang dan 1 pedang, memberikan kematian pada mereka yang mempermalukan tuannya. Bab 1618 Lembah Aneh. Bahkan jika semua orang di dunia merasa bahwa Sein Pedang Bercahaya akan mati, pedang di tangannya akan membuktikan siapa yang membuat keputusan di domain tandus kuno. Jika ada yang berani mempermalukan tuannya, dia akan memberikan kematian kepada mereka, dan ini adalah jalan pedangnya. Setelah membunuh Xuan Feng dan Chen Tao, Lin Yun merasa rileks dan tenang. Pedang daunnya menjadi lebih jelas, dan kemauannya menjadi lebih keras. Dao pedangnya tidak pernah sejelas ini sebelumnya. Setelah meninggalkan daerah itu, Lin Yun datang ke sebuah gunung dan duduk, "Apakah ini pedang dao saya?" Pedang dao miliknya tidak dimaksudkan untuk membunuh tapi untuk melindungi. Pedang itu dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang penting baginya, melindungi kebenaran dan keadilan di dalam hatinya. Ambil contoh kejadian ini. Dia membela sekte pedang dan prestise tuannya, yang merupakan dao pedangnya. Setelah mengetahui hal itu, pikiran Lin Yun menjadi jelas, dan senyum tipis muncul. Dia kemudian menoleh ke payung matahari bulan naga biru dan menghela nafas, payung ini benar-benar kuat. Payung matahari bulan naga biru memiliki batasan padanya. Itu adalah artefak suci kemuliaan dari klan naga, dan ada kemungkinan klan Mo yang membuatnya. Bagaimanapun, ia memiliki 2 roh kemuliaan, roh mulia matahari dan bulan kemuliaan. Tapi ada banyak roh kemuliaan. Ambil contoh roh mulia matahari. Setidaknya ada 1000 yang terukir di payung. Dia hanya menggunakan setengah dari roh mulia matahari sebelumnya, atau bahkan hampir setengahnya. Tapi saat dia secara bertahap membuka batasannya, roh kemuliaan di dalamnya akan terus meningkat. Sekali lagi, ini hanya spekulasi Lin Yun, dan dia masih belum terlalu yakin akan hal itu. Ada 3 batasan. Jika dia ingin membatalkan batasan pertama, dia bahkan mungkin harus mengaktifkan roh mulia bulan. Jika hanya ada roh mulia matahari dan tidak ada roh mulia bulan, dia mungkin tidak bisa melihat penampilan sebenarnya dari payung ini. Ini cukup bagus. Pedang pemakaman bunga saya diukir dengan roh emas, dan saya harus menggunakan niat pedang dan asal naga saya untuk mengaktifkannya. Di sisi lain, payung matahari bulan naga biru memiliki roh mulia matahari dan bulan kemuliaan, dan aku hanya membutuhkan rune naga untuk menggunakannya. Rune naga adalah vitalitas, yang berarti aku bisa menggunakan 2 roh suci kemuliaan sendiri.
Lin Yun bergumam dengan matanya berkedip-kedip. Keduanya mungkin berbeda, tapi dia tidak bisa memastikan mana yang lebih kuat. Ini karena dia tidak pernah sepenuhnya mengaktifkan roh kemuliaan pada pedang pemakaman bunga. Bagaimanapun, dia akan menghabiskan semua asal naganya sebelum mendorongnya sampai batasnya. Mari kita tidak peduli tentang itu untuk saat ini dan mencapai alam nadi naga pulsa ketiga. Kata Lin Yun, mengingat kembali pikirannya. Semua orang membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka setelah datang ke medan perang tandus kuno, dan dia sekarang tahu mengapa tempat ini begitu penting. Jika Sekte Suantian bisa kembali dengan hasil panen yang cukup besar setiap saat, tidak mengherankan jika mereka akan menjadi begitu kuat. Mata Lin Yun bersinar dengan tekad. Dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Peningkatannya di medan perang tandus kuno tidak signifikan, dan dia telah mengandalkan kekuatannya saat ini sejauh ini. Ini memberinya rasa bahaya yang besar karena siapa yang tahu jika ada monster di Ancient Barren Battlefield. 3 teratas di peringkat dalam Sekte Suantian membuatnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dengan fondasi teratai emas bersama dengan ramuan suci di gelang interspasial Chen Tao dan Xuan Feng, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk mencapai alam nadi naga pulsa ketiga. Tapi kesengsaraan itu. Lin Yun mengerutkan alisnya. Leluhur penyu hitam pernah memberitahunya bahwa kesengsaraannya akan jauh lebih menakutkan daripada yang lain karena fondasinya yang menakutkan. Kesengsaraan alam nadi naga sudah merepotkan sejak awal. Tapi kesengsaraan Lin Yun akan jauh lebih mengerikan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku bisa menggunakan kunci rahasia Kuksuan. Lin Yun mengambil keputusan. Dia masih bisa menggunakan kunci rahasia Kuksuan 6 kali, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi asal mula suci-suci layu mendalam untuk membantunya menahan kesengsaraan ketiga. Tapi dia tampaknya semakin terikat pada identitasnya sebagai penerus Kaisar Selatan. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Dewa Telaga Surgawi kepadanya saat itu. Dewa Telaga Surgawi mengatakan bahwa dia adalah penerus Kaisar Selatan, tapi dia tidak menyangkal atau mengakuinya saat itu. Tapi dia sekarang mengembangkan teknik pedang Kaisar Selatan, dan kunci rahasia Kuksuan berasal dari muridnya. Jadi akan sulit baginya, bahkan jika dia tidak ingin mengakui bahwa dia adalah penerus Kaisar Selatan. Sementara Lin Yun membuat persiapan untuk membuat terobosan di alam pulsa naga pulsa ketiga, murid-murid Sekte Pedang memasuki lembah yang tertutup kepingan salju di bawah kepemimpinan Mu Suekin dan murid-murid suci. Murid-murid Sekte Pedang beruntung karena mereka berkumpul sebulan setelah melangkah ke medan perang tandus kuno dan mencari di lembah itu. Lembah ini memiliki ramuan suci, dan mereka bisa melihat reruntuhan kuno secara samar-samar. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa menemukan tanah warisan yang luar biasa. Di depan kelompok, Mu Suekin, Ye Ziling, dan Zhao Yan membuka jalan sementara murid-murid suci lainnya bertanggung jawab atas bala bantuan. Namun Guru Wochen dan Ye Qingxuan tidak terlihat. Mereka memiliki misi penting untuk mencari Istana Suci Naga Biru yang legendaris. Bagi sebuah sekte, Istana Suci sangat menggoda dan penting. Karena Guru Wochen dan Ye Qingxuan tidak ada, yang terkuat di kelompok ini adalah Mu Suekin dan Ye Ziling. Tetapi bahkan Mu Suekin tidak dapat melihat melalui Ye Ziling sepenuhnya, yang membuat fisik pedang naga ilahi dan garis keturunan salju berseri tak terduga. Terutama fisik pedang naga ilahi. Setelah mencapai alam denyut naga pulsa ketiga, perasaan yang diberikan Ye Ziling padanya bahkan lebih menakutkan. Dia masih memiliki pedang suci naga putih yang diperoleh Lin Yun di pertemuan kolam surgawi. Ini adalah artefak suci kemuliaan yang menakutkan, dan kekuatan sejatinya jauh melebihi imajinasi semua orang. Sedemikian rupa sehingga dalam pandangan Mu Suekin, bakat Ye Ziling tidak kalah dengan Lin Yun, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan lebih rendah darinya. Lin Yun terlalu mempesona, membuat semua orang mengabaikan keberadaan Ye Ziling. Tapi ini tidak sepenuhnya buruk. Adapun Zhao Yan, Mu Suekin meliriknya dengan senyum pahit. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang mengamati jalan atau berjalan tanpa tujuan, mengandalkan indranya. 1 jam kemudian, cakupan semua orang tiba-tiba meluas, dan taman bunga yang indah muncul di hadapan mereka. Ini aneh karena lembah ini sangat dingin dan menakutkan sehingga mereka kesulitan menahannya, bahkan jika mereka berada di alam nadi naga. Semua orang tidak akan terkejut jika ramuan suci yang dikaitkan dengan salju tumbuh di sini. Tapi taman itu bermekaran dengan berbagai macam bunga, dan bunga-bunga itu seharusnya tidak tumbuh di lembah salju ini. Ketika butiran salju mendarat di atas bunga-bunga itu, mereka meleleh. Aneh sekali. Ada apa dengan lembah ini? Mungkinkah kita benar-benar menemukan sebuah kesempatan?
Mungkinkah seorang ahli meninggal di sini dan menggunakan asal-usulnya yang suci untuk menyuburkan bunga-bunga ini? Ada kemungkinan besar akan hal itu. Jika tidak, bunga-bunga ini pasti sudah mati sejak lama. Murid-murid dari Sekte Pedang memandang lembah ini dengan penuh semangat. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak, tetapi melihat ke arah 3 orang yang berdiri di depan kelompok, termasuk Jin Xuanyi dan Ji Suxuan. Murid-murid Sekte Pedang bersatu, dan Mu Suekin memiliki prestise yang tinggi. Tidak ada yang berani bergerak tanpa perintahnya, bahkan jika tempat ini dipenuhi dengan ramuan suci. Saudari muda Ye, bagaimana menurutmu? Mu Suekin berbalik untuk melihat ke arah Ye Ziling. Yang terakhir memahami es dan niat guntur, jadi dia akan memahami situasi di sini lebih baik darinya. Salju di sini agak aneh. Ye Ziling mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju. Kepingan salju perlahan mencair saat jatuh di telapak tangannya, dan memancarkan cahaya redup yang berlangsung selama sepersekian detik. Mu Suekin terkejut. Mungkinkah seorang ahli kuno benar-benar meninggal di sini? Kepingan salju dari sebelumnya tidak terlalu aneh. Mungkin ada lebih banyak hal di lembah ini. Kata Mu Suekin. Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Kata Ye Ziling. Menganggukkan kepalanya, Mu Suekin berbalik, adik laki-laki Zhao, saya akan masuk dengan adik perempuan Ye untuk melihatnya. Kamu jaga murid-murid yang lain. Oke. Zhao Yan menjawab dengan lembut. Adik laki-laki Zhao. Mu Suekin memanggilnya sekali lagi. Zhao Yan tersadar dan berseru, kakak senior, Anda memanggil saya. Mu Suekin tersenyum pahit dan tidak terkejut dengan hal ini. Dia menjawab, lihatlah aku ketika kamu berbicara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak yakin apakah Zhao Yan mendengarkan jika dia tidak menatapnya. Di antara murid-murid suci, Zhao Yan adalah yang terkuat kedua, selain Ye Ziling. Tempat ini sedikit aneh. Aku akan pergi dengan saudari muda Ye untuk melihatnya. Kamu tinggal di sini untuk menjaga murid-murid lainnya. Jangan linglung, kata Mu Suekin. Hal apa yang aneh? Zhao Yan tertegun sejenak sebelum dia sadar dan memasang ekspresi malu. Dia dengan cepat mengoreksi kata-katanya, kakak senior, jangan khawatir. Aku akan mengurus yang lain. Dia telah memahami 4 pedang dari pedang 9 pedang tanpa beban yang diberikan Lin Yun kepadanya, itulah sebabnya dia linglung. Kamu bodoh. Mu Suekin tersenyum. Ayo pergi. Mu Suekin dan Ye Ziling kemudian berjalan ke lembah, dan seluruh perjalanan berjalan mulus. Mu Suekin berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan junior Brother Lin sekarang. Dia tidak akan mati. Orang itu memiliki banyak kartu truf, jadi dia mungkin tersesat. Ye Ziling menjawab dengan tenang. Tersesat. Mu Suekin tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, saya tidak pernah menyangka bahwa saudari muda Ye bisa begitu lucu. Aku tidak sedang melucu. Ini bukan pertama kalinya dia tersesat. Kata Ye Ziling. 1 jam kemudian, sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka, pohon yang sangat tua. Mahkotanya tertutup kabut, dan jika mereka melihatnya dengan cermat, mereka bisa melihat petir di dalam kabut. Permukaan pohon itu memiliki pola yang rumit, dan pohon itu memancarkan aura yang berbahaya. Ada seorang pria tua yang duduk di bawah pohon, masih memancarkan aura orang suci yang menakutkan, bahkan setelah lama meninggal. Melihat ini, Mu Suekin berseru, seseorang meninggal di sini. Mengernyitkan alisnya, Ye Ziling berpikir keras, saya khawatir ini tidak sederhana. Kakak senior, lihat. Ye Ziling menunjuk ke depan orang tua itu. 10 mayat aneh tergeletak di depan orang tua itu. Mereka semua adalah mayat dari roh-roh kuno. Bahkan setelah roh-roh jahat itu mati, mereka masih memancarkan aura iblis yang samar dari mayat mereka, dan garis perak di dahi mereka membuat mereka terlihat mulia. Ke-10 dari mereka semua adalah iblis bermata perak. Bab 1619 memotong kesengsaraan. Wajah Ye Ziling dan Mu Suekin berangsur-angsur menjadi serius. Mayat iblis sangat berbahaya di medan perang tandus kuno, lebih berbahaya daripada binatang iblis biasa. Jadi praktis tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lagi pula, ketika mereka membunuh binatang iblis, itu karena inti binatang mereka sangat berharga, dan beberapa nilainya mungkin melebihi ramuan suci. Di sisi lain, mayat iblis adalah masalah murni karena mereka bisa kehilangan nyawa mereka jika mereka tidak berhati-hati, belum lagi tidak akan ada panen dalam membunuh mayat iblis. Jadi tidak ada yang akan menghadapi mayat iblis jika mereka punya pilihan. Mayat-mayat iblis ini tidak tampak biasa. Mata vertikal di dahi mereka berwarna perak. Ye Ziling berbicara. Menganggukkan kepalanya, Mu Suekin menjawab, mereka adalah iblis bermata perak, dan mereka bisa dianggap sebagai bangsawan di antara klan iblis dalam hal garis keturunan mereka.
Mereka juga jauh lebih kuat dari roh jahat biasa. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, atau kita akan membuat mereka khawatir. Kita harus segera pergi. Dia berhati-hati dan tidak ingin murid-murid Sekte Pedang berada dalam bahaya. Tunggu. Mata Ye Ziling tertuju pada pohon yang menjulang tinggi di belakang lelaki tua itu, dan dia berkata, ini mungkin bukan pohon suci. Lalu, apa yang mungkin terjadi? Rasi bintang. Atau lebih tepatnya, rasi bintang suci. Ye Ziling berkata setelah merenung sejenak. Setelah mencapai alam suci, rasi bintang seseorang akan berubah menjadi rasi bintang suci. Rasi bintang suci sangat menakutkan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Siapapun yang berada di bawah alam suci dianggap sebagai semut di hadapan rasi bintang suci. Mereka bahkan tidak akan bisa melihat rasi bintang suci secara langsung. Jika itu adalah rasi bintang suci, bagaimana kita bisa sedekat ini dengannya? Mu Suekin tidak mempercayainya. Belum lagi, bisakah rasi bintang suci ada selama ribuan tahun? Saya tidak merasakan vitalitas apapun di pohon itu. Ye Ziling menjawab, dan kata-katanya membuat Mu Suekin khawatir. Sekarang Mu Suekin melihatnya lagi, dia juga tidak bisa merasakan vitalitas apapun di pohon itu. Pohon suci dapat dianggap sebagai kehidupan dan harus memiliki vitalitas tak terbatas yang sebanding dengan orang suci. Tetapi mereka tidak bisa merasakan vitalitas apapun yang datang dari pohon suci ini. Aneh. Mu Suekin bergumam. Mari kita periksa. Jika roh-roh jahat itu hidup kembali, aku akan menggunakan pedang suci naga putih untuk memancing mereka pergi. Tapi jika itu benar-benar rasi bintang suci, tempat ini mungkin berisi warisan dari petapa agung kuno. Ye Ziling menekankan. Bahkan Mu Suekin pun tergoda saat mendengarnya. Bagaimanapun, nilai rasi bintang suci jauh lebih penting daripada ramuan suci atau teknik bela diri roh naga yang tidak lengkap. Tapi, Mu Suekin masih ragu-ragu. Saya tidak menyangkal risikonya, tapi bagaimanapun juga, itu layak untuk kita lakukan. Aku bisa melindungi diriku sendiri dengan pedang suci naga putih. Ye Ziling sudah lama mempertimbangkan pro dan kontra. Bahkan jika itu berbahaya baginya untuk memikat 10 roh jahat itu, masih layak bagi mereka untuk mencobanya. Melihat ini, Mu Suekin tahu bahwa Ye Ziling telah mengambil keputusan, dan dia menyadari bahwa yang terakhir lebih menentukan daripada dia. Mu Suekin bisa melihat siluet Lin Yun pada Ye Ziling. Kami akan pergi dengan itu, kalau begitu. Hati-hati. Mu Suekin akhirnya mengangguk sebelum dia dengan hati-hati mendekati pohon yang menjulang tinggi itu dengan Ye Ziling. Lin Yun masih membuat persiapan untuk terobosannya. Energi tak terbatas dari 9 ramuan suci mengamuk di dalam meridiannya dengan petir yang turun dari awan petir di langit. Tapi itu bukanlah akhir setelah petir jatuh karena api dari petir itu membakar tubuh Lin Yun, menyebabkan serangkaian ledakan di dalam dirinya. Rasa sakitnya tak tertahankan dan bahkan lebih mengerikan dari kesengsaraannya sebelumnya. Apa yang dikatakan leluhur penyu hitam tidak salah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia bisa melawan mereka yang berada di alam nadi naga denyut keempat ketika dia hanya berada di alam nadi naga denyut kedua, dia masih harus membayar harganya. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Warisan Master Pedang Ziyuan dan Kaisar Selatan memungkinkannya untuk menempa fondasi yang tak terbayangkan. Tapi semuanya ada harganya di dunia ini karena semuanya adil. Karena fondasinya membuatnya lebih kuat dari yang lain, kesengsaraannya akan menjadi lebih menakutkan. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan ini, sisa perjalanannya akan mulus, dan dia akan menjadi tak terkalahkan di antara generasi yang sama. Dia akan kehilangan nyawanya di sini jika dia tidak bisa melewatinya. Sejak zaman kuno, ini adalah jalan yang menantang surga yang diambil oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak yang mati di sepanjang jalan. Saat cahaya redup menyelimuti tubuh Lin Yun, darah merembes keluar dari pori-porinya, dan dia berada dalam kondisi berbahaya. Kekuatan besar yang terkumpul di dalam tubuhnya menjadi tidak terkendali dan mulai melahapnya. Tapi untungnya, Lin Yun mempertahankan ketenangannya sejak awal. Dia sudah memperkirakan bahwa berbagai energi di dalam tubuhnya akan mengalami kekacauan, tapi dia mempertahankan ketenangannya untuk mengendalikan samudera pedang di alisnya. Selama dia tetap tenang dan niat pedangnya berada di bawah kendalinya, dia masih punya kesempatan, apapun yang terjadi. Tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan darahnya mengalir ke bawah, dan tidak butuh waktu lama untuk asal naga dalam darahnya mulai terbakar. Sepertinya aku tidak akan bisa bertahan lama. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat retakan halus muncul di lengannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat awan petir dengan kilat merah yang berkedip-kedip, dia melihat bahwa setiap kilatan merah ditutupi dengan tanda suci. Saat petir merah itu saling terkait,
mereka bermanifestasi menjadi binatang buas yang ditutupi dengan rune. Beberapa saat kemudian, sepasang mata merah muncul di dalam awan petir. Ketika sepasang mata itu muncul, sekelilingnya menjadi sangat sunyi, dengan tanah yang masih bergetar. Lin Yun bisa merasakan jantungnya berdebar. Adegan ini aneh, dan Lin Yun tidak ragu-ragu untuk melepaskan segel pada kunci rahasia Kuksuan. Saat jantungnya mulai berdenyut, kekuatan yang ditinggalkan oleh Profound Wither Great Sein mengalir keluar dari dadanya. Saat energi putih menutupi tubuhnya, semua lukanya pulih dalam sepersekian detik, dan auranya mulai meningkat dengan gelombang energi putih yang melesat dan menekan api di sekitarnya. Manusia emas di alisnya juga mulai mengumpulkan kekuatan, menyebabkan seluruh lautan pedang bergetar. Itu datang. Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Ketika sepasang mata merah itu turun, petir merah itu bermanifestasi menjadi ular piton iblis yang memancarkan aura menakutkan dan jatuh ke arah Lin Yun. Ketika ular piton merah jatuh, udara di sekitarnya hancur, dan tanah runtuh dengan retakan yang menyebar. Lin Yun bisa merasakan asal-muasal naganya ditekan dan dia tidak bisa bergerak karena darahnya dibekukan. Kekuatan ular piton iblis itu terlalu menakutkan. Itu sangat kuat sehingga bisa menekan yang lainnya. Saat energi putih dari kunci rahasia Kuksuan mulai terakumulasi, dengan cepat ia berubah menjadi seorang pria tua. Pedang. Orang tua itu meraung dan mengeluarkan manusia emas dan naga biru keemasan dari lautan pedang Lin Yun. Kedua jiwa pedang itu dengan cepat bergabung menjadi pedang emas raksasa sebelum orang tua itu mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedangnya membelah ular piton iblis itu menjadi dua. Ketika denyut naga ketiga dengan cepat terbentuk di dalam tubuhnya, itu dengan cepat memperluas asal naga di Istana Ungu 2 kali lipat. Kekuatan dari kunci rahasia Kuksuan dengan cepat memungkinkan Lin Yun mencapai puncak alam naga pulsa naga ketiga. Ketika Lin Yun mengaktifkan 3 denyut naganya, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat. Tapi matanya bersinar saat dia menatap lelaki tua yang perlahan menghilang. Ini adalah sisa-sisa kehendak dari petapa agung Kuksuan. Petapa Agung Kuksuan masih membantunya bahkan setelah kematiannya. Aku akan membantumu jika kamu memintaku. Itu adalah kesengsaraan, dan satu pedang diperlukan untuk memotongnya. The Profound Wither Great Sein tersenyum sebelum dia melepaskan cengkeramannya pada pedang emas. Pedang emas itu terbelah, kembali ke naga biru emas dengan manusia emas sebelum kembali ke lautan pedang Lin Yun. Saat tubuh Lin Yun bergetar, dia akhirnya kembali ke kondisi puncaknya dengan niat pedang dan kultivasinya menyatu dengan sempurna. Terima kasih, Layu Mendalam Senior. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya. Ketika Pendeta Agung Kuksuan menghilang, Lin Yun merasa bahwa dia tidak pernah ada namun tidak pernah pergi sejak awal. Ini adalah perasaan yang rumit. Menghela nafas, Lin Yun merasa kesengsaraannya sedikit aneh karena ada ular piton iblis di ujungnya. Itu jelas terbentuk dengan petir, tapi itu memberinya perasaan bahwa ular piton itu masih hidup. Jika bukan karena petapa Agung Kuksuan di akhir, dia mungkin tidak akan bisa menghadapi ular piton itu sendirian. Hanya 5 segel yang tersisa di kunci rahasia Kuksuan. Lin Yun bergumam. Sepertinya aku harus menanggung kesengsaraan lainnya sendiri. Aku harus menghargai 5 kali yang tersisa. Dia akhirnya mencapai alam nadi naga pulsa ketiga, yang berarti dia bisa mulai berlatih transformasi kura-kura ilahi. Ini juga berarti bahwa dia harus bisa mencapai penguasaan penuh dari bentuk pertama naga ilahi tinju naga berdaulat. Dia harus menstabilkan kultivasinya sebelum berlatih bentuk pertama tinju naga berdaulat. Yang terakhir, dia harus bertemu dengan murid-murid sekte pedang lainnya. Jika aku bertemu dengan Xuan Feng, Chen Tao, dan Xiao Kui lagi, seharusnya mudah bagiku untuk menang bahkan jika ketiganya bergandengan tangan. Mata Lin Yun memerah karena percaya diri. Sebelumnya, ketika dia melawan ketiganya, dia masih harus menggunakan kuali pemusnah dunia naga Phoenix. Tapi dia yakin bahwa dia tidak membutuhkannya sekarang. Setelah menghabiskan setengah hari untuk menstabilkan kultivasinya, Lin Yun kemudian berlatih tinju naga berdaulat. Dia pertama kali membentuk segel naga berdaulat, lalu segel naga biru, segel naga emas, dan segel naga perak, melepaskan 3 cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dia juga mengedarkan seni suci naga biru, sutra pedang langit ilahi, dan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix pada saat yang sama. Ketika semua energi berkumpul di jari-jarinya, vitalitas tak terbatas akan muncul setiap kali dia membentuk segel, dan aura naga yang sangat besar akan memberdayakannya. Tangan Lin Yun membuat total 18 perubahan. Bahkan setelah aura naganya berlipat ganda 18 kali lipat, vitalitasnya tidak sepenuhnya habis. Hal ini membawa kegembiraan di wajah Lin Yun dan membuatnya bersemangat.
Vitalitasnya memang telah berubah setelah mencapai alam nadi naga denyut ketiga. Di masa lalu, dia akan mencapai batasnya setelah 10 kali lipat. Tapi sekarang, itu masih belum berakhir setelah 18 kali lipat. Segel naga berdaulat. Setelah aura naganya mencapai batasnya, tangan Lin Yun menyatu, dan segel yang dalam muncul di tangannya. Detik berikutnya, pupil mata Lin Yun menjadi keemasan, dan aura naga yang menindas menyapu darinya. Diselimuti cahaya yang menyilaukan, wajah Lin Yun menjadi suram. Mengeluarkan raungan, segel di telapak tangannya dilepaskan sepenuhnya, menjelma menjadi matahari yang menyilaukan yang bersinar dalam radius 100 mil. Ini terlalu kuat. Lin Yun tercengang, melihat kekuatan itu. Dia sekarang tahu mengapa teknik bela diri ini memiliki penguasa di depan. Dia sekarang menantikan untuk menyaksikan kekuatan naga ilahi yang membumbung tinggi dan melihat apakah dia bisa melepaskan 1000 naga membumbung tinggi yang tercatat di Tugu Batu. Bab 1620 Bahaya. Setelah menstabilkan kultivasinya, Lin Yun mulai berlatih tinju naga penguasa. Terlepas dari maksud yang terkandung dalam tinju naga berdaulat atau pembesar kematian, itu membutuhkan vitalitas yang tak terbatas untuk mendukungnya. Di masa lalu, Lin Yun hanya bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah, tidak peduli seberapa banyak dia berlatih. Bagaimanapun, ini adalah teknik bela diri roh naga. Bahkan jika itu tidak lengkap, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia latih di alam pulsa naga kedua tanpa teknik kultivasi yang sesuai. Tapi itu lebih baik sekarang setelah mencapai alam pulsa naga pulsa ketiga. Dia memiliki vitalitas yang menakutkan, pada awalnya, dan transformasi vitalitasnya setelah terobosannya bahkan lebih menakutkan. Vitalitas orang biasa akan sebanding dengan seekor naga setelah mencapai puncak alam nadi naga denyut ketiga. Tapi vitalitas Lin Yun sudah sebanding dengan seekor naga sebelum mencapai alam pulsa naga ketiga, dan vitalitasnya sekarang setara dengan 10 naga. Pada hari pertama, Lin Yun mencoba 50.000 kali sebelum vitalitas dan asal naganya benar-benar habis. Pada hari kedua, dia mencoba 60.000 kali, dan bentuk pertama dari tinju naga berdaulat berhasil melepaskan 300 naga. Ketika dia benar-benar kehabisan vitalitasnya, dia menyempurnakan ramuan suci yang ditinggalkan oleh Xuan Feng dan Chen Tao untuk pulih. Pada hari ketiga, Lin Yun mencoba 80.000 kali dan benar-benar kelelahan. Tapi bentuk pertama tinju naga berdaulatnya berhasil melepaskan 600 naga, dan dia bekerja keras dalam kultivasinya. Setiap kali dia selesai, dia akan kelelahan, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia sering ingin segera tidur, tetapi dia tahu dia tidak bisa berhenti atau semua kerja kerasnya akan sia-sia. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bertahan selama 6 hari sebelum dia melepaskan 1000 naga. Naga suci yang membumbung tinggi. Melayang di udara, Lin Yun melepaskan naga yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya setelah membentuk segel naga berdaulat. Setiap naga diselimuti cahaya biru, dan 1000 naga segera terjun dari langit dengan aura naga yang tak terbatas menyebar. Dengan naga yang mengelilinginya, aura Lin Yun mencapai ketinggian yang menakutkan, dan aura yang dia pancarkan langsung tumbuh dari alam pulsa naga denyut ketiga ke alam denyut naga denyut kelima. Terobosan dalam teknik bela diri pada tingkat ini memungkinkan aura Lin Yun menembus batasan kultivasi dan mencapai ketinggian yang menakutkan. Masing-masing naga diresapi dengan vitalitasnya, dan setiap naga tampak hidup, memancarkan aura naga ilahi. Kembalilah. Lin Yun meraung setelah auranya mencapai puncaknya. Vitalitas di tubuhnya benar-benar terbakar saat 1000 naga menyelimuti lengannya sebelum bermanifestasi menjadi cakar naga yang sangat besar. Cakarnya tajam, dan dia mengepalkan tinjunya sebelum melayangkan pukulan, menghancurkan gunung tandus beberapa ratus mil jauhnya. Kekuatan apa? Butiran keringat mengalir di dahi Lin Yun, tapi dia dalam hati bersukacita. Tinju naga berdaulat akhirnya terlihat seperti teknik bela diri roh naga, dan dia berhasil. Seharusnya sudah lebih dikuasai sekarang. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia melangkah lebih jauh dan mencapai penguasaan penuh, itu akan menjadi fenomena menakutkan dari segudang naga yang membumbung tinggi. Dengan kartu truf ini, dia tidak akan takut pada siapapun di Sekte Xuantian. Selain niat pedang kubah surgawi, bahkan jika dia memiliki kelemahan dalam kultivasinya, jumlah orang yang bisa melawannya di medan perang tandus kuno tidak akan melebihi jari di satu tangan. Satu-satunya ancaman yang mungkin adalah Qin Tian. Qin Tian menduduki peringkat pertama di peringkat dalam Sekte Xuantian, dan Tian Xuanzi secara pribadi mengajarinya. Saatnya berkumpul dengan yang lain. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak perempuan senior dan yang lainnya. Lin Yun tersenyum dan berharap untuk berkumpul dengan kelompok. Medan perang tandus kuno sangat besar.
Sebagai medan perang para dewa, banyak zona terlarang yang tidak mungkin dimasuki oleh para ahli alam nadi naga. Setelah 1 bulan mencari, banyak orang mendapatkan panen, tapi mereka masih belum puas. Banyak orang jenius yang masih mencari-cari, ingin mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum pergi. Ada banyak ramuan suci di medan perang tandus kuno yang langka di dunia luar. Namun, kesempatan yang paling signifikan adalah warisan yang ditinggalkan oleh petapa agung, yang tidak mudah ditemukan. Dia bisa merasakan bahwa banyak orang berkeliaran di kedalaman medan perang tandus kuno. Ini karena ramuan orang suci biasa tidak bisa lagi memuaskan mereka, dan persaingan di sana juga lebih ketat. Sedangkan untuk harta yang berhubungan dengan warisan, persaingan memperebutkannya bahkan lebih sengit. Ketika Lin Yun mencapai kedalaman, dia bisa melihat fenomena yang sesekali muncul, dan persaingan di sini sangat gila. Tapi dia tidak berhenti dan dengan cepat pergi. Dia tidak tertarik dengan harta karun itu karena pedang suci Nether sudah cukup bagi puncak Shen Xiao untuk bangkit dan meningkatkan fondasi sekte pedang. Dia hanya ingin berkumpul dengan murid-murid lain sekarang, dan dia tidak akan berhenti jika tidak ada harta yang tak ternilai. Saat itu, dia bisa merasakan getaran samar dari medali di pinggangnya, dan dia berhenti. Sesama murid. Karena ada keributan dari medalinya, ada murid lain dari sekte pedang dalam radius 100 mil. Seharusnya ada di sana. Lin Yun merasakannya sebentar sebelum bergegas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di paviliun yang rusak melihat ke depan. Sementara itu, semua orang yang melihat Lin Yun terkejut dengan kecepatannya karena mereka bahkan tidak bisa merasakan angin sepoi-sepoi. Lin Yun seperti bayangan yang melesat. 4 orang mengeroyok 1 orang di paviliun yang berjarak 1000 meter. Mereka kuat, dan mereka praktis berada di puncak alam nadi naga pulsa ketiga. Yang terkuat berada di alam pulsa naga keempat, dan aura yang dipancarkan orang ini tidak lebih lemah dari Xuan Feng atau Xiao Kui. Lin Yun bisa langsung mengetahui bahwa mereka adalah murid dari sekte Xuan Tian, dan orang ini seharusnya berada di peringkat 10 besar di peringkat dalam. Murid sekte pedang yang dikepung tidaklah lemah, tapi dia bukanlah lawan dari murid-murid sekte Xuan Tian. Setiap kali dia ingin menyerbu, pemuda berpakaian hitam itu akan mencibir dan melukai murid sekte pedang dengan berat. Saat proses ini berulang beberapa kali, aura dari murid sekte pedang tidak lagi sekuat sebelumnya. Gong Sun Yan. Lin Yun terkejut karena dia mengenali murid sekte pedang. Tapi mengapa sekte Xuan Tian mengeroyok Gong Sun Yan? Mengapa seseorang yang berada di peringkat 10 besar di sekte Xuan Tian membuat gerakan melawan Gong Sun Yan? Apakah karena harta karun? Tapi dia tidak terburu-buru karena nyawa Gong Sun Yan tidak dalam bahaya, dan dia ingin mengamati situasinya sebelum bergerak. Sekte Xuan Tian hanya tahu bagaimana mengeroyok seseorang. Gong Sun Yan meraung, menatap pemuda berpakaian hitam itu sambil menyeka darah dari bibirnya. Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan api keemasan di telapak tangannya. Saat api dengan cepat meluas, itu terbentuk menjadi matahari. Matahari menjadi raksasa ketika dia mengangkat tangannya dan naik ke langit. Matahari surga yang sangat besar kanon langit yang lebih kecil. Lin Yun langsung mengenali teknik pemuda berpakaian hitam itu, yang berarti orang ini mungkin mencapai tingkat tinggi dalam Profound Sky Cannon. Dia menghancurkan aura pedang Gong Sun Yan hanya dengan 1 jurus, menyebabkan Gong Sun Yan memuntahkan seteguk darah. Kamu bukan lawanku, bahkan jika aku hanya menggunakan 1 tangan. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk melawanku? Pemuda berpakaian hitam itu mendengus. Jika kakak senior kami tidak mengatakan untuk menangkap murid sekte pedang manapun, apa kau pikir aku akan bergerak pada orang sepertimu? Wajah Gong Sun Yan berubah, dan dia mengertakkan gigi, bunuh aku jika kau mau. Tidak perlu mempermalukan saya seperti ini. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai. Kau hanya seonggok sampah. Biar kulihat seberapa kuat tulangmu. Saat wajahnya menjadi dingin, dia bersinar dengan cahaya keemasan, dan tekanan besar menyelimuti Gong Sun Yan. Gong Sun Yan mencoba mengumpulkan aura pedangnya, tetapi usahanya sia-sia di hadapan tekanan yang sangat besar ini. Berlutut. Pemuda berpakaian hitam itu meraung dan menekan dengan telapak tangannya. Saat itu, raungan naga biru bergema, yang menghentikan pemuda berpakaian hitam itu. Dia tidak lagi menekan Gong Sun Yan dan bergeser menghadap telapak tangan yang datang ke arahnya, kamu sedang merayu kematian. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, pemuda berpakaian hitam, yang menggunakan nama Zhao Sun terkejut. Asal-usul naga yang terkandung di telapak tangan penyerang ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Hal ini membuatnya terkejut, dan mundur 3 langkah. Siapa itu?
Wajah murid Sekte Suantian lainnya berubah. Mereka mulai melihat sekeliling. Tidak perlu mencariku, karena aku ada di sini. Lin Yun menggelengkan lengannya dan langsung terbang, menarik Gong Sun Yan dari tanah. Kakak senior Lin. Gong Sun Yan berseru ketika dia melihat Lin Yun sebelum wajahnya berubah, cepat pergi. Ini benar-benar Lin Yun. Ketika murid-murid Sekte Suantian melihat Lin Yun, mereka tertegun sejenak sebelum mereka bersukacita. Alam nadi naga pulsa ketiga. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun sejenak sebelum dia memasang ekspresi menghina, dan di sini, kupikir murid Master Pedang Yao Guang yang dicari kakak seniorku itu kuat. Aku tidak pernah menyangka kalau kau hanyalah seonggok sampah di alam nadi naga pulsa ketiga. Mencari saya. Lin Yun terkejut mendengarnya, tapi dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kakak senior, cepat pergi. Kakak senior dan yang lainnya terjebak di lembah salju oleh 8 sekte besar yang dipanggil oleh Yan Kong. Liu Su tidak melihatmu, jadi dia mengirim murid untuk mencarimu sekarang. Gong Sun Yan berkata dengan cepat. Bagaimana kamu bisa keluar? Zhao Yan bergerak beberapa kali, mencoba membiarkan kami membebaskan diri dari kepungan. Saya beruntung bisa menyerang keluar, tapi mereka masih mengejar saya. Gong Sun Yan berkata tanpa daya. Bagaimana dengan Ye Ziling dan kakak seniormu? Saya tidak tahu. Wajah Lin Yun berubah drastis, dengan niat membunuh memenuhi pupil matanya, ayo pergi. Pergi. Kamu pikir kamu bisa pergi? Zhao Sun mencibir, kepung mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka melarikan diri.